memanfaatkan perbedaan gaya belajar mereka untuk saling kolaborasi. Halo, good morning everyone. Dalam video pembelajaran ini saya tidak menampilkan secara runtun dari awal sampai akhir ya teman-teman. Setelah mengecek kehadiran siswa, tidak lupa saya juga menanyakan suasana hati dan perasaan mereka sebelum dimulainya pelajaran. Ini menandakan bahwa guru harus mengetahui kesiapan belajar mereka dengan cara mengidentifikasi suasana hati yang mereka sedang rasakan hanya dengan memberikan label berwarna. Murid-murid diminta untuk meletakkan label tersebut ke dalam 6 emotikon yang ada di depan sesuai dengan perasaan yang sedang dirasakan. Tidak lupa berikan feedback jika ada murid yang sedang merasa sedih, marah, dan yang lain. Pada kegiatan inti, saya menyiapkan konten yang bisa memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Murid dengan gaya belajar auditori terfasilitasi pendengarannya melalui penjelasan guru. Murid yang memiliki gaya belajar visual juga terfasilitasi penglihatannya melalui tayangan slide presentasi di depan kelas. Sedangkan murid yang memiliki gaya belajar kinestetik terfasilitasi dengan mencoba langsung di depan kelas. Menentukan murid yang kinestetik itu sangat mudah loh teman-teman. Mau tahu ciri-ciri anak dengan gaya belajar kinestetik itu seperti apa? Biasanya anak kinestetik itu terlihat merasa bosan dan banyak bergerak di tempat duduknya. Makanya saya panggil untuk maju ke depan kelas, mempraktekkan langsung di depan teman-temannya. Selanjutnya, murid dibagi ke dalam beberapa kelompok. Saya memilih beberapa anak untuk menjadi ketua kelompok. Ketua kelompok yang terpilih boleh memilih anggotanya dengan menggunakan spin wheel secara bergantian agar kelompok yang dihasilkan heterogen. Kelompok sudah terbentuk. Selanjutnya, siswa diberikan lembar kerja yang di dalamnya ada sebuah pertanyaan yang akan menilai gaya belajar yang dimiliki setiap murid di dalam kelompoknya masing-masing. Terdapat pula masalah kontekstual berupa aliran sungai yang mengalir pada gambar koordinat Kartesius, dilengkapi dengan titik-titik koordinat pintu-pintu air yang dilalui sungai tersebut. Dalam diskusi, murid diminta untuk menemukan ciri-ciri suatu tempat, baik berupa jarak terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, serta pembagian letak kuadran. Setelah berdiskusi, masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk presentasi di depan kelas. Mereka membacakan hasil penemuannya selama berdiskusi dengan teman-teman dalam kelompoknya. Sebagai kegiatan penutup, saya menyiapkan game sebagai asesmen formatif untuk memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Permainan dilakukan secara berkelompok, di mana setiap kelompok terdapat murid dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang auditori, visual, maupun kinestetik. Disinilah kolaborasi itu dimulai. Sebelum bermain, murid-murid diberi petunjuk tentang cara dalam bermain. Tiap kelompok diberikan tugas untuk menebak titik-titik koordinat sebanyak-banyaknya dari tempat-tempat penting yang ada di Jakarta. Mereka harus bekerja sama menjawab kartu soal yang di dalamnya terdapat nilai dari masing-masing kartu. Kelompok yang menang adalah kelompok yang berhasil menjawab kartu soal dengan benar dan mengumpulkan poin terbanyak. Murid dengan gaya belajar visual bertugas melihat peta DKI Jakarta dalam koordinat Kartesius. Ia mengamati tempat-tempat penting yang ada dalam peta tersebut dan menginjak titik koordinatnya. Disinilah kelebihan visual. Ia gunakan kemampuan penglihatannya untuk melihat peta DKI Jakarta dan menyebutkan ciri-ciri dari suatu tempat kepada teman kelompoknya yang memiliki gaya belajar auditori. Murid visual akan menyampaikan informasi melalui pengamatannya kepada murid auditori. Informasi yang disampaikan berupa jarak tempat terhadap sumbu X dan sumbu Y serta letak kuadrannya. Murid auditori akan menggunakan kemampuan pendengarannya dan menebak di mana letak titik koordinat dari tempat yang dibacakan oleh murid visual. Murid auditori bisa berdiskusi dengan murid kinestetik untuk menebak titik koordinatnya.
Jika sudah mampu ditebak, murid kinestetik akan membantu memilih dan mencari kartu sesuai tempat yang sudah ditebaknya. Murid kinestetik akan menggunakan kemampuan gerakannya untuk mencari kartu yang tepat. Mereka saling bekerja sama dari perbedaan gaya belajar mereka untuk menjadi kelompok pemenang. Setelah bermain, tidak lupa saya memberikan umpan balik kepada semua murid dan membacakan kumpulan poin yang sudah berhasil dikumpulkan dari tiap-tiap kelompok. Terakhir, jangan lupa kegiatan refleksi sebagai evaluasi bagi guru dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.